Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Munata Ibrahim. Saya berasal dari Bogor dan saya mendalami ilmu kepelatihan D3 di Akademi Olahraga Prestasi Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah psikologi olahraga. Yang akan saya bawakan materi kali ini yaitu how to be a perfect coach, atau bagaimana cara menjadi pelatih terbaik atau terhebat, ya pokoknya pelatih yang terbaik lah. Di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya atau bagaimana asal usulnya. Oke, daripada lama, kalau itu langsung saja cekidot. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi pelatih yang hebat, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelatih. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan profesional untuk membantu mengasah potensi atlet menjadi sebuah potensi yang bagus secara optimal dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dari yang saya bilang tadi, itu adalah apa itu pelatih. Dan lanjut kita ke topik bagaimana cara menjadi pelatih yang hebat. Tentu sama-sama kita ketahui, jika ingin menjadi seseorang yang sukses atau menjadi pelatih yang hebat, kita harus berproses. Kita harus mengikuti prosesnya, baik ringan maupun berat. Dari proses tersebut, kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih menjadi pelatih yang hebat. Tapi ini menurut pandangan saya. Jadi apa yang saya jelaskan nanti itu adalah pendapat dari diri saya. Oke, lanjut aja. Yang pertama, tegas dalam mengambil resiko. Menonton pertandingan dengan mengalami pertandingan itu memiliki perbedaan cukup signifikan. Kelihatannya seorang pelatih itu hanya menonton, sebab berada di pinggir lapangan, namun sebenarnya dia tengah mengalami pertandingan. Lihat saja emosi yang diperlihatkan, pengaturan strategi, motivasi terhadap para pemain, dan sebagainya. Untuk menghadapi sebuah pertandingan, kerap kali masing-masing tim menganalisa kemampuan lawannya. Namun, sayangnya, begitu sudah bertanding, ada pula kejadian yang nggak disangka-sangka. Pada titik itu, seorang pelatih harus berani mengambil resiko dengan mengubah strategi. Respon para pemain juga turut menentukan hasil dari laga tersebut. Yang kedua, rajin melakukan brainstorming agar terbuka pada ide baru. Brainstorming itu adalah curah pendapat. Diakui atau enggak, para pemain kerap kali keletihan usai menjalani pertandingan. Bahkan beberapa mungkin ada yang dilanggar sedemikian parah sampai-sampai perlu perawatan medis. Bagaimana kalau kamu kehilangan para pemain bintang? Bagaimana kalau kamu kehilangan para pemain bintang, sedangkan laga berikutnya sudah dekat? Tentunya ide-ide baru amat dibutuhkan untuk mengantisipasinya. Ide baru tersebut bukan hanya terkait tentang pergantian pemain, tetapi juga kesesuaian pemain terpilih dengan strategimu. Penerapan ide baru amat diperlukan. Terlebih lagi, kalau menghadapi tim-tim papan bawah, kalau menghadapi tim-tim papan atas, sebaiknya perubahan yang dilakukan sedikit saja, biar nggak ada yang canggung. Kalau yakin, baru diubah. Yang ketiga, tetap tenang dalam situasi apapun. Nah, ini kunci yang ketiga, kita harus tenang nih dalam menghadapi situasi apapun. Setiap pelatih pasti mengalami hal-hal sulit di sepanjang musim. Misalnya saat tim kalah secara beruntun, gagal memenangkan gelar, disindir media massa, diajak say war dengan pelatih lain, dan macam-macam. Tekanan demi tekanan bakal menyulitkan diri sendiri kalau sampai kehilangan kemampuan untuk selalu tenang. Oleh karena itu, kiat sukses dalam menempuh karir pelatih olahraga yang profesional
Ini harus menjadi karakter pribadimu. Oke? Kalau ingin mengambil contoh, mungkin sosok Jurgen Klopp ideal. Beliau terbiasa melawan keadaan sulit dengan candaan. Bahkan dalam situasi sulit pun, beliau tetap tenang dan humoris. Sampai-sampai yang mengajak Seward mati kutu dan menyerah. Lalu yang keempat, menciptakan keseimbangan di antara para pemain. Pelatih profesional selalu bisa menjaga jarak sekaligus dengan dekat dengan pemain. Dengan begitu, para pemain pun akan menaruh rasa hormat yang sangat luar biasa. Sebisa mungkin, atmosfer para pemain baik-baik saja. Terlebih ketika menjelang pertandingan yang biasanya bikin tegang dan senam jantung. Tugas pelatih itu adalah mencairkan suasana. Jauh lebih elegan ketika para pemain enjoy dengan pelatih mereka. Ketimbang ketakutan, hasilnya pun memuaskan. Andai kata nggak menang dalam pertandingan sekalipun, sebisa mungkin jangan deh cari-cari masalah dengan para pemain. Nanti malah mereka pada hijrah dan kamu kehilangan amunisi untuk mendapatkan gelar sepanjang musim. Itu poin keempat. Selanjutnya poin kelima, yaitu punya waktu luang untuk lebih dekat dengan semua pemain. Nah, di poin kelima ini menurut saya pribadi ini sangat penting, karena sebagai pelatih kamu tetap harus netral dan bisa mengarahkan kemampuan terbaik dari setiap pemain, bukan pilih kasih dan semacamnya. Bicara secara pribadi bisa menimbulkan kedekatan. Kalau semua sudah merasakan hal yang sama, maka terciptalah kekompakan dalam tim. Saya rasa itulah yang terbaik dalam tim manapun, di olahraga manapun, baik itu sepak bola, futsal, basket, dan semua olahraga apapun itu. Nggak ada pelatih satupun yang menganggap tugasnya mudah. Mulai dari kursus kepelatihan, mengawasi permainan, mengawasi permainan anak-anak di pinggir lapangan, hingga menjamin kemenangan untuk klub. Namun, dengan kiat sukses pelatih olahraga tersebut, hasil terbaik akan didapatkan oleh pelatih manapun yang menerapkannya. Dan yang terakhir, kemampuan utama seorang pelatih, yaitu seorang pelatih akan membawakan keberhasilan dalam melatih dan membawa tim menjadi juara. Wajib menguasai 3 kemampuan utama berikut. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu kepelatihan sesuai dengan pengkajian teoritis mengenai masalah yang berhubungan dengan bidang yang dilatihnya. Yang kedua, seorang pelatih harus mempunyai keterampilan yang memadai sesuai dengan cabang atau bidang yang ditangani atau cabang yang dilatihnya, seperti keterampilan teknis. Nah, itu penting banget. Teknis, konseptual, manajerial, dan keterampilan antar personal. Dan yang ketiga, sikap hidup atau filsafat. Seorang pelatih wajib sadar di mana ia berada. Di mana ia berada maksudnya di mana ia berada dalam melatih. Sehingga sikap serta perilaku yang dibawakannya tidak berbeda dengan sistem yang dianut atlet atau pemainnya dan masyarakat sekitar. Oke, gimana tanggapannya? Mungkin segitu aja pengertian menurut saya, atau tips-tips bagaimana cara menjadi pelatih yang hebat atau yang baik menurut pandangan saya. Teman-teman semua mungkin mempunyai pandangan yang berbeda dengan saya, tapi itu nggak apa-apa, itu hak dari setiap manusia. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk menjadikan motivasi dalam diri untuk menjadi pelatih yang hebat dan sukses dan bermanfaat. Salam olahraga jaya!